Ay, capek gue naik turunin orang. Pokoknya kalau Anda Islam, Anda merasa Islam terus nonton doang nggak ngefollow saya sumpahin bisulan. Ayo siapa itu? Siapa? Ya kamu lah. Gue naikin dari, aduh. Astaga. Itu dia bang. Banyak kali cerita sama ya. Banyak kali. Orang nanya loh. Ini mah. Wih cekek kan tanya kamu cekek saya di belakang. Apa cekek? Gak usah dilanjutin. Benar-benar orang tua. Halo bang. Halo, selamatkan malam bang. Ya, mau nawarin makan aja bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nawarin ini bang, dicatat bang 1280 179201 BCA itu bang BCA. Nawarin makan ini enak nih. Nawarin makan. Siap bang, terima kasih banyak. Ya salut sama anda nih. Siap. Ya, ayo turun dulu lah. Kak Era. Siap bang. Iya, gimana Kak Era? Bro. Ya udah ngerti bang. Saya pamit ya. Yang aku bilang tadi. Siap. Mak. Siap. Ibu udah ngerti bah. Jelasin belum? Gue aja tadi mau jelasin gimana ya cara jelasinnya. Oke, gini Mbak Era. Iya, Bang Kristo kalau mau istirahat aja dulu ya Bang Kristo ya, karena doubling. Oke, gini Mbak Era, kami tahu dalam pemahaman atau keimanan Mbak seperti apa. Cuman kan di sini kita membutuhkan namanya kejujuran dalam berdiskusi. Kalau memang Yesus itu Tuhan, sudah Mbak bilang aja Yesus itu Tuhan. Jangan dibawa muter-muter. Mbak kalau dibawa muter-muter pusing kepala Barbie. Karena kan kalau saya bilang secara langsung Yesus Tuhan, kamu menganggap dua Tuhan. Sementara Tuhan itu satu bang. Oke, sebutkan kepada saya bagaimana caranya saya memikirkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oke, begini, dengar ya bang. Tadi abang baca Yohanes 1 ayat 1 bukan? Ya, firman itu adalah Allah. Benar? Saya bilang tadi Yesus itu apa? Firman. Firman itu adalah? Firman itu adalah Allah. Allah, berarti Yesus adalah Allah, Tuhan. Oke, tepuk tangan buat Tuhan. Hikmah kali caranya ya. Ngerti kan bang? Maksud Iya, saya? hikmah kali. Jadi Yesus luar biasa. Selama ini nggak ngerti. Bukan saya bilang dua Tuhan, bukan. Tetap bukan, satu. tapi dua. Satu, gimana sih udah dijelasin juga. Ngerti gue cara berpikir mereka. Nggak usah dipikirin ya, santai. Nggak, kayaknya itu dia bener banget. Tuhan itu satu ya Mbak ya? Satu. Oke, Mbak coba buka Ibrani 5 nomor 7 Mbak. Sebentar ya. Bang. Iya. Siap. Saya jalan dulu ya. Jalan dulu. Oke siap, hati-hati Ustaz. Ngaji dulu. Mana? Ngaji dulu. Oke. Kajian. Iya. Assalamualaikum. Kapan saya diundang jadi ini narsum yang khotbah? Hah? Kapan saya Kapan-kapan diundang untuk menginjili di sana? Jangan nanti tiba-tiba apa ya? Bible Matius apa Markus. Ya udah, lanjut. Siap Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibrani berapa tadi bang? Ibrani 5 nomor 7. Masih bersama Nur Hikmah ini Oten ya? Minta naik dari tadi. Namanya kan udah
Ya pasti dong. Panjang hidupnya, dia selalu berdoa dengan ratap dan tangis. Setidaknya diriku pernah. Apa beda bumi sama dunia sama alam? Ini mau tanya apa beda bumi sama dunia? Ya kali. Apa? Oke, sebentar JNN, kamu di mute dulu JNN. Ini kita selesaikan dulu satu nih. Tiba-tiba naik nanya. Oke. Atau apa? Bedanya dunia dengan alam. Coba diulang. Coba kita sama orang ini tadi ada bertanya. Gimana Pak? Iya. Apa bedanya dunia dengan alam? Gimana tuh? Berapa gimana tuh? Dunia dengan alam. Dunia sama alam. Itu kehidupan manusia. Iya, kalian konsili dulu deh ya. Ya, kalian mute dulu aja dulu. Andra Rob, kalian konsili aja dulu. Era lagi nyari ayat. Terus JNE, apa nih JNN? Apa? Saya boleh jawab Ibrani 5 tadi, nomor 7 tadi. Oh, Anda mau bantu Era? Saya mau bantu si Era ini. Oke, Anda mau bantu. Coba gini Bang, sebelum Anda menjawab, boleh tidak? Kita begini Bang. Bacakan. Apa definisi dicuekin? Dicuekin itu definisinya dari saya nih. Dicuekin itu adalah ketika ada orang yang meminta kepada kita, tapi kita mendengarkan. Kita mendengarkan, tapi permintaan orang ini kita dengarkan, tapi tidak diindahkan atau tidak tidak dipedulikan atau diabaikan permintaannya, walaupun kita dengar, betul? Benar. Itu namanya dicuekin, betul? Dicuekin betul. Oke, silakan baca. Kita tidak mempedulikannya, itu benar. Betul, silakan Bang. Oke, jadi pertanyaan di Ibrani 5 ayat 7 itu maksudnya apa? Coba. Silakan Abang baca. Iya, silakan Abang baca. Oke, saya baca dulu di sini ya. Iya. Oke, di Ibrani 5 ayat 7 itu menyampaikan pesan tentang Yesus Kristus, di mana dia sebagai manusia mempersembahkan doa kepada Tuhan, kepada Allah dengan ratapan tangis dan keluhan. Nah. Oke, lalu lanjut bacanya Bangku. Oke, doa-doanya didengar karena kesalehannya. Ayat ini menekankan pentingnya doa dan kesalehan dalam hidup seorang Kristus. Dibaca baik-baik Bang, dibaca. Janganlah berasumsi Bang, nggak boleh menafsirkan sendiri Bang. Berasumsi nih Bang. Iya, pelan-pelan kalau gitu. Ayatnya ya. Siap, silakan bacakan ayatnya Mbak. Coba dibacakan, nanti saya jawab pertanyaannya. Ya. Wih, mantap ini. Coba baca Era. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah kalau nggak sih Mas Rasid aja coba baca biar ya. Dengan mereka tangis dan keluhan pada dia. Udah dibaca ayatnya Bang, yang mau Bang tanyakan apa Bang? Dari maut dan gimana? Kuat lah. kesalehannya yang telah didengarkan. Enggak Mbak, karena kalau Mbak keluar dari perangkat noise ya, maaf. Sebenarnya tadi saya belum baca. Emang ada apa kendalanya tadi setelah saya baca? Itu udah jelas saya baca tadi. Baca ayatnya aja langsung Bang JNN. Halo. Silakan. Ini si Era yang baca atau saya ini? Era coba baca aja boleh Bang. Baca aja Bang, soalnya saya baca dari perangkat, jadi mungkin nggak kedengeran. Ya. Yes. Ini Ibrani 5 ini ayat ke-7 menyampaikan pesan tentang Yesus Kristus yang sebagai manusia mempersilahkan doa dan bermohon kepada Allah dengan ratap tangis dan keluhan. Itu intinya. Abang ini ayatnya aja Bang, ayatnya yang betul. Dibaca, isi dari ayat itu. Betul. Ih, pinter Mbak ini, pinter. Sebentar, dikit Mbak, dikit. Nah, lanjut. Lain. Dari tadi dibilang baca ayatnya. Abang pengen Ayatnya banget dengan dibaca, cepat Bang. lompat. Ibrani 5 ayat 7.
Isinya apa? Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan ratap tangis dengan permohonan dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Oke, pertanyaannya apa di situ? Yesus dicuekin. Dicuekin dalam hal apa ini? Yesus dicuekin dari mana? Nah, ini. Kata cuekin di Pinter. situ di mana? Oke, ini. Seorang anak bayi selamat dari maut atas kecelakaan di jalan tol Cipali. Artinya selamat dari maut, dia tidak mati dan dia tidak sempat mati. Sepakat? Ini maksudnya apa? Ini dianalogikan. Analogi. Dalam hal Oke. apa lu bawa ke analogi gitu? Makanya pelan-pelan. Ya, biarin aja bang. Memahami bahasa. Makanya pelan-pelan. Saya memberikan analogi kepada abang. Saya memberikan analogi kepada anda. Yaitu apa? Yaitu kalau ada pembahasan tentang seorang anak bayi selamat dari maut, artinya tidak sempat mati, betul? Abang baca Ibrani bukan? Analoginya ini tidak Abang tahu nggak Iya. kalau Yesus itu mati? Anda membuat sebuah analogi yang Susah kali tidak orang nyambung ini. dalam hal ini, dalam ayat ini. Susah kali kalian Saya tahu menerima. pikiran Anda ini mau kemana nantinya. Saya tahu sebenarnya Terima pikiran dulu. Ratif Terima ini mau dulu. kemana. Cuma Ya, memang iya analogi ke sana. Dibilang dia nggak memberikan selamat dari analogi maut. atau perumpamaan yang beda dengan ayat ini. Bukan, Bang. Saya cuman menganalogikan yang namanya selamat dari maut, sempat mati atau tidak sempat mati. Selamat dari maut tidak mati. Tidak mati. Ih, pinter. Pinter. Tidak mati ya? Oke, sebentar. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa, "Ya Bapa, apabila cawan ini dapat berlalu, maka lakukanlah sesuai kehendakku, bukan melainkan kehendakku." Melainkan kehendakmu, bukan kehendakku. Betul? Iya benar. Betul. Apa yang terjadi kepada Yesus? Ternyata Allah Bapa berkehendak untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dan dia tidak mendengarkan permohonan ingin diselamatkan, yaitu siapa? Yesus. Iya. Yesus karena minta lewat diselamatkan kematian dari maut. Yesuslah manusia diselamatkan, Bang. Yesus minta permohonan ratap tangis karena kesolehannya, doanya didengarkan. Allah Bapa ini mendengarkan doa apa? Iya, Yesus tapi ini kehendak kenapa Bapa dia yang berdoa? terjadi. Alasan Yesus berdoa karena dia yakin bahwa Bapa dapat menyelamatkannya dari maut. Oke, ini kan Di dalam pikiran abang Alkitab, ini. Bang, setiap Ini berbicara doa tentang ada yang saya dan iman dijawab, saya. ada yang Ayat ini tidak menjelaskan. dijawab. Oke. Makasih, Bang. Bentar. Ayat ini menjelaskan bukan dalam hal itu, Bang ya. Coba dipahami maksud saya. Baca dari Ini- awal makanya, Bang. Iya, kalau membaca itu harus dari satu paragraf. Oh, satu paragraf atau satu perikop? Ya, sama aja satu ini. Jadi harus selesai dari awal. Nggak boleh ngomong satu paragraf, itu kitab suci. Ya, Darah Yesus. Enggak. santai aja lah. Satu Bang. pasal, Bang. Baca satu pasal aja. Ya, satu pasal kok. Janganlah ngomong satu paragraf. Gak usah Itu kan bahasa dibesarkan, lainnya, Bang. nggak Yang mana Enggak yang perikop besar, artinya Bang? paragraf, Bang. Iya sih. Cuman nggak biasa aja gitu. Oh, nggak biasanya. Ya udah kan dianggap santai aja sebenarnya dalam hal ini. Oke, siap. Darah Yesus. Kalau Lanjut, ayat Bang. itu menjelaskan Makanya. Ibrani 5 itu ayat 7 itu memberikan contoh kepada umat Kristus tentang bagaimana harus berdoa dengan penuh kesungguhan. Itu adalah contoh bagi Nggak kami diselamatkan. pengikut Kristus. Bagaimana berdoa kepada Allah yang benar itu seperti apa? Itu ayat itu berbicara Ya. seperti itu. Jadi menurut saya Anda keliru dalam hal ini. Kok keliru, Bang? Yesus didengarkan nggak, Bang? Yesus didengarkan nggak, Bang, doanya? Kehendak Bapa Dia yang sebagai terjadi, manusia pada saat itu memberikan contoh Pertanyaan saya, abangku yang ganteng, Yesus didengarkan tidak? Saudara-saudara Didengar. terkasih yang dipulihkan oleh Tuhan. Tadi Ibrani 11
Ibrani 5 itu juga Tentu didengarkan lah. Hanya saja dia sebagai manusia di situ, brother. Dia sebagai kan contoh bagi kami yang pengikutnya. Tahu, iya tahu. Saya tidak berbicara tentang saya tidak berbicara tentang akhlakul karimnya Yesus. Tidak. Saya cuma bertanya, ini betul tidak Yesus didengarkan doa ratap tangisnya karena Yesus yakin dia diselamatkan dari kematian? Didengarkan atau tidak? Permintaan Yesus. Didengarkan. Oke, sepakat. Permintaan Yesus ingin diselamatkan dari kematian. Betul? Iya, faktanya dia naik kan? Pertanyaan saya, Yesus diselamatkan tidak? Diselamatkan. Faktanya saya tahu kemana karena ini. Dia bangkit pada hari ketiga. Itu bukan diselamatkan, itu diamankan. Saudara-saudara terkasih. Bukan diamankan. Itu diselamatkan, Bang. Dari mana? Makanya tadi saya kasih analogi. Seorang anak bayi selamat dari kecelakaan maut. Artinya apa? Dia tidak sempat merasakan maut. Dia tidak sempat merasakan mati. Tidak dijawab, didengar. Memberikan analogi. Tapi kehendak Allah yang Iya, artinya dicuekin. Makanya saya bilang Yesus dicuekin. peduli apa abang dicuekin atau tidak. Yang penting Yesus kami membuktikan. Betul. Nah ini jujur, nggak peduli mau dicuekin atau tidak. Yang penting Yesus Tuhan. Yang penting Yesus bangkit. Betul. Ini baru diskusi yang baik dan benar. Saya nggak setuju dalam hal itu dicuekin. Ayah sudah, kalau abang tidak setuju berarti abang tidak setuju dengan Mbak Era, bukan dengan saya. Dari perjanjian lama itu semua udah diatur sedemikian rupa. Sudah digenapi. Ibrani itu udah pasal keberapa itu bang? Udah kita perasul dari mana gitu maksudnya? Jadi harusnya tahu dari. Jadi ini nggak kepake. Ini nggak kepake. Itu dipakai. Cuman jangan abang bilang dicuekin. Tuhan Yesus mendengar setiap doa. Tuhan Yesus itu mendengarkan. Allah itu mendengarkan semua doa manusia. Tapi ada yang dijawab, ada yang tunggu dulu, dan ada yang tidak. Maka Tuhan Yesus. Nah, kalau Ibrani 5 ini apa? Terjadi bukan? Ibrani 5 ini apa? Tunggu dulu atau tidak? Ibrani ini kan. Sebenarnya Rashid, Anda sebentar JNN, sebentar. Mbak Era, ini berarti tunggu dulu atau tidak dijabah? Tuhan berdoa nggak dijawab. Berdasarkan yang dikehendaki Allah, Tuhan Yesus tetap mati. Berarti doa Tuhan Yesus itu tidak dijawab, tapi didengarkan karena dicuekin berarti. Betul udah. Tepuk tangan buat Tuhan. Dibilang nggak dicuekin. Kan Mbak Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal masih muda loh. Gini Mbak, Mbak kan bilang, artinya di sini Ibrani 5 ini ternyata Yesus itu tidak diijabah. Kan begitu, tetapi dia dibangkitkan. Artinya apa? Dicuekin doanya ini. Kan ada dicuekin, ada yang tunggu dulu, ada yang langsung ada tiga nih. Ada yang dicuekin dengan ayat yang menyampaikan kehendak Allah yang terjadi bukan kehendakku. Betul, makanya saya fokus dulu. Makanya fokus dulu sama ayat ini, Mbak. Tadi apa langsung bawa ayat lain gimana sih Bang? Enggak, ini masih Ibrani kok. Membuat analogi semaunya aja. Itu kan cara berpikir Anda dalam agama. Coba berikan saya analogi yang lebih tepat, Abang. Silakan. Saya tidak boleh dicocologi atau dibuat analogi secara yang tidak seharusnya. Analogi itu hanya memahami setiap kata-kata secara letterlek agar lebih absolut kita memahami yang namanya penetapan kata. Paham? Ketinggian kata-kata saya. Sebentar, saya rendahin dulu. Analogi itu adalah bagaimana kita mengevaluasi yang namanya setiap masalah pembahasan. Kita keluar dulu melihat dari titik pandang apa? Titik pandang yang gampang kita pahami. Masih ketinggian lagi bahasa saya rendahin lagi nih. Masalahnya Anda tidak beriman kepada Yesus. Tiba-tiba beriman. Di sini kita bukan berdiskusi tentang iman, Abang. Di sini kita berdiskusi memakai akal. Oke, gini Bang. Abang kan mau pakai perumpamaan nih. Ya. Kasih perumpamaan. Bukan perumpamaan, Mbak, analogi. Oke. You know what? Analogi? Oke. Yeah. Misalnya saya memberikan permintaan nih sama Abang. Tolong buatkan saya rumah. Abang dengar nggak yang saya minta? Saya dengar. Tapi misalnya Abang nggak langsung jawab saya, Abang nggak jawab iya dan Abang nggak bilang tidak, tapi itu terjadi. Menurut Abang itu jawabannya apa? Itu didengarkan dan dijawab langsung. Itu
Berarti kita bisa memahami dong dari Ibrani 5 ayat 7. Tuhan Yesus itu doanya didengarkan. Tapi yang terjadi apa? Kehendak Allah. Oke. Mengerti kan Bang? Ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang ayat ini itu berbicara Kita konteks yang Anda bicarakan. sebentar JNN. Bagus. Saya terima analoginya Era. Kita beranalogi yang lebih tepat. Karena apa? Karena jangan menjebak analogi ini seakan-akan langsung menyamakan. Begini. Mbak Era, kita sebentar JNN. Kabur. Gini, Era, coba. Era meminta kepada saya, Abang Rashid, saya minta dong rumah ini direnovasi. Biar apa? Biar lebih bagus, lebih hemat, dan lebih cepat. Kan begitu. Ternyata saya mendengarkan. Oke? Saya mendengarkan. Ternyata apa yang saya lakukan? Saya beli rumah baru. Pertanyaan saya. Abang sudah melarikan analogi dong. Lah, bukan melarikan analogi. Itu pertanyaan yang tepat untuk menyamakan tentang Ibrani 5 nomor 7 ini. Jangan merujuk kepada satu titik. Di sini ada timpang tindih. Rumah baru. Di sini ada timpang tindih. Yang di sini ada timpang tindih. Yang mau dipermasalahkan adalah apakah Yesus didengarkan atau tidak? Apakah Mbak Era saya dengarkan atau tidak? Mbak Era meminta kepada saya, kan? Bang, kan begitu? Abang, rumah kita direnovasi dong, ya kan? Itulah. Kan gitu. Iya, Bang, rumah kita direnovasi dong. Iya kan? Iya kan gitu. Udahlah, anggaplah gitu. Bang, rumah kita direnovasi dong. Biar apa? Biar rapi, biar lebih bagus, biar lebih hemat juga. Ternyata saya dengarkan kata-kata Mbak Era ini. Saya dengarkan. Apa yang saya lakukan? Saya beli rumah yang lebih gede. Artinya apa? Artinya masuk di dalam pikiran Anda, masuk dalam pemahaman Anda bahwa Anda sekarang saya cuekin. Karena apa? Saya tidak merenovasi rumah sesuai permintaan Anda, tetapi saya membeli rumah baru. Bukan abang renovasi, tapi abang beli baru. Sementara yang Tuhan perintahkan itu, dia minta supaya dilalukan cawan. Tapi apa? Dia sendiri yang menghadapi. Dia meminta. Kan itu permintaan Tuhan Yesus. Oke. Tapi bukan kehendak Tuhan Yesus yang terjadi. Coba baca ulang lagi, Mbak. Coba baca ulang lagi. Ini nih ya. Nih ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, dalam hidupnya sebagai Era, saya sebut namamu nih. Jangan kemana-mana dulu. Era. Iya. Saya nggak kemana-mana. Saya nggak takut. Saya punya Tuhan. Enggak, bukan. Masalahnya di sini lu ngopi. Enggak ada kopi di sini. Saya asam lambung, nggak bisa minum kopi. Maksudnya gambar lu di sini ya. Bodoh amat. Gini, dengarkan. Lah, Pak. Sorry ya, saya ganti ya. Dalam hidupnya sebagai Mbak Era, ia telah mempersembahkan permintaan. Itu nggak bisa diganti karena kata dia di situ adalah Yesus. Jangan ganti. Iya betul. Biar paham analoginya. Saya nggak mau digantikan dengan Yesus. Oke. Nih saya nggak baca deh. Oke. Iya. Mbak Era tahu bahwa saya mampu merenovasi rumah kita yang kita huni selama bertahun-tahun. Mbak Era tahu. Makanya Mbak Era meminta kepada saya, yaitu, Abang, rumah ini aja yang direnovasi, nggak usah beli. Mbak nggak bilang nggak usah beli. Mbak bilang gini, Abang, rumah ini aja yang direnovasi, biar lebih hemat dan rumahnya bisa lebih gede. Nah, karena Anda percaya bahwa saya bisa merenovasi rumah ini dan jauh lebih hemat menurut Anda, saya mendengarkan permintaan Anda. Saya mendengarkan. Tetapi nyatanya apa? Saya beli rumah baru. Artinya apa? Permintaan Anda saya indahkan atau saya cuekin? Tidak dijawab. Ya sudah, selesai. Berarti dicuekin. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Lapar gue jadi. Beda dicuekin sama tidak dijawab, Bang. Abang harus paham itu. Beda dicuekin sama tidak dijawab. Karena Mbak sudah yakin. Ada yang terjadi. Mbak sudah yakin bahwasanya saya bisa nih merenovasi rumah dan membuat rumah itu menjadi besar. Mbak yakin itu. Ternyata, dan Mbak yakin kalau saya renovasi rumah itu, ini akan lebih jauh lebih hemat. Kan begitu?
Mbak sudah memohon, meratap tangis, mengeluh kesah. Abang, rumah kita aja direnovasi, gitu loh. Biar lebih hemat, bla 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 bla. Ternyata apa yang saya lakukan? Saya beli rumah yang lebih gede. Terus masalahnya di mana? Saya cuekin permintaan Anda atau saya indahkan? Dicuekin itu kayak mana sih Bang Isti? Dicuekin itu kalau ente meminta kepada saya dengarkan permintaan ente, tapi saya tidak mengindahkan permintaan ente. Itu namanya dicuekin. Kalau dicuekin itu sama sekali tidak berbuat apa-apa, Bang. Darah Yesus. Kalau abang cuekin itu sama sekali tidak abang buat apa-apa. Ya bang namanya cuek. Anak saya minta HP sesuai spesifikasi yang dia minta, sudah nangis-nangis. Kira-kira ketika saya tahu HP-nya itu tidak bagus, saya belikan yang lebih bagus. Artinya saya cuekin tidak permintaan anak saya. Untuk jauh lebih baik, saya berikan yang lebih bagus. Nggak tahu bang. Dicuekin itu pura-pura nggak tahu. Lah iya, itu alam apa permintaan terus abang bilang dicuekin gitu. Pertanyaan saya, Yesus meratap tangis tidak? Iya. Allah Bapa tahu tidak kalau Yesus merasakan kesakitan pada saat dia mati? Kalau dicuekin didengar aja enggak bang? Allah Bapa tahu tidak kalau kenapa? Allah Bapa tahu tidak Yesus itu minta diselamatkan dari kematian karena yang namanya kematian itu menyakitkan. Setiap doa orang percaya kepada Tuhan. Mbak, dengarkan dulu saya. Allah Bapa tahu tidak kalau yang namanya kematian itu definisinya rasa yang tidak mampu lagi kita mati definisinya adalah perasaan yang sudah tidak bisa kita rasakan, itu adalah rasa sakit. Rasa sakit yang sudah tidak bisa kita tahan. Itulah definisinya. Definisi. Nah, Yesus ini ketakutan mati. Yesus ketakutan mati. Oke, Yesus ketakutan mati karena apa? Karena kematian itu sangat menyakitkan. Ya. Pertanyaan saya, Yesus merasakan mati atau tidak? Dia merasakan mati. Ya sudah dicuekin, Mbak. Dicuekin berarti nggak didengar dong. Betul, Mbak, di situ kan didengerin, Mbak. Ya, kalau tidak didengerin, Mbak, definisinya dicuekin itu apa sih, Mbak? Coba definisi dicuekin itu apa? Capek kali aku masalah cuekin aja nih, ribet banget. Ten. Allahu Akbar. Cuek loh. Masalah cuek doang. Herman gua. Mbak itu sama sekali nggak mau tahu, didengerin aja nggak, itu namanya cuek. Tidak begitu dong. Didengerin nggak cuek itu. Wah. Kalau tidak didengerin artinya nggak didengerin. Kalau dicuekin didengerin tapi tidak diindahkan, itu namanya dicuekin. Ya abang mau jawab atau tidak jawab, yang penting aku sudah minta. Abang mau pertanyakan itu saja. Oke, sekarang ketika Anda minta dan saya tidak mendengarkan permintaan Anda, saya cuek atau tidak? Kalau abang tidak dengarkan saya itu baru cuek. Masalah abang itu aneh lu. Aneh lu. Gimana caranya gua berikan apa yang lu minta sedangkan gua nggak dengar permintaan lo? Iya makanya, karena abang masih dengar berarti abang nggak cuek, tergantung. Lah justru karena gua dengar dan gua nggak indahkan, itu namanya cuek. Nggak cuek, itu nggak cuek namanya. Darah Yesus. Karena kehendak dari Yesus dan kehendak Allah lah yang jadi. Yesus mintanya itu Allah melakukannya yang Allah kehendaki. Jangan emosi bang. Perempuan, ya, perempuan. Jadi kalau perempuan, saya takut sama abang enggak? Oh bukan, saya yang takut, Mbak. Saya takut. Terus kenapa? Terserah apa abang bilang saya perempuan? Lah, iya, perempuan kan nggak ngerti. Al-Quran saya, hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Agama saya dengan agama abang. Iya betul. Dan saya merujuk kepada agama saya, yaitu apa? Otak perempuan setengah. Nah makanya saya mengalah. Masa cuek aja nggak ngerti? Cuek Anda tidak mengerti. Gimana saya bisa berdiskusi dengan Anda? Jadi yang mau abang tanyakan hanya tentang cuek aja. Penting kan sama abang dia cuek atau enggak? Lah, Anda aja nggak ngerti. Lah, dicuekin. Yang namanya nggak didengerin, ya nggak didengerin. Kalau dicuekin, ya dicuekin. Kayak mananya?
Justru dicuekin itu ada, definisi cuek itu ada karena adanya orang yang meminta lalu tidak didengarkan. Maksudnya itu tidak didengarkan, tidak diindahkan, tetap didengarkan. Abang sama Tetap kami dengarkan sama didengarkan, diindahkan. permintaannya itu tetap didengarkan, tetapi tidak dikabulkan apa yang dia minta. Itu namanya cuek, itu Mbak jawaban. Munaroh. Hasil dari permintaan La ilaha bukan illallah. dicuekin. Gimana sih? Ya dah. Oke. Peserta selanjutnya, saudara terkasih ada 25 yang greget di bawah. Kita naikkan 1/6, bukan 1/1 ya. Silahkan ketik 3 Tritunggal, ketik 3 yang mau naik. Silakan naikin. Nah ini Tapi kayaknya memang Kristen. penting ya sama Abang cuek atau enggak ya? Apa? Oh, penting, Mbak, penting. Masa Yesus dicuekin? Saya nggak terima. Bisa-bisanya lah Bapak cuek sama Yesus. Sedangkan Yesus sudah menjalankan kebenaran. Itulah besarnya kasih Yesus, Bang. Dicuekin aja dia tetap mau melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ya udah ya. Ya udah ya, Mbak. Iya. Itulah besarnya. Shalom. Yakin aja, Bang. Shalom damai di hati. Alhamdulillah. Shalom damai di hati. Ya, salam. Iya, sebentar. Ini siapa yang ngomong alhamdulillah? Siapa yang ngomong salam damai di hati? Siapa? Itu namanya toleransi, Bang. Allah itu aja pun yang bermasalah. Yang di bawah shalom. Saya Rizwan Parasit, Rizwan Pogba dari Sabah Malaysia Parasit. Yang di bawah. Iya, Bapak Islam, apa Kristen? Yang Bapak Embok shalom. Islam Parasit Islam. Allahu Akbar, Pak Kristen masa. Teman-teman tahu tidak? Ini nih. Saya Kristen. Iya, siap. Bapak Kristen, papanya siapa nih? Papanya Embo, silahkan papanya Embo. Embok. Iya. Kenapa Saya papanya? dengar tadi kalian debat dengan Bang, aku Bang. gini. Aku dengar itu memang itu didestinasikan oleh Tuhan. Soalnya, cuman dia dibuatkan untuk mati dan disalibkan untuk anak-anak manusia. Iya betul. Karena penggenapan Betul, Bang. Betul. itu harus terlaksana. Jadi dia berdoa itu. Betul. Dia berdoa Apakah saya ada menolak tentang penyaliban Yesus? Kuat. Dengerin dulu dong, Bang. Tidak. Tadi kan kamu bilang dicuekin. Itu enggak dicuekin. Itu memang benar adanya. Memang Nambah doanya lagi. itu memang didengarkan. Makanya. Iya, kehendak Bapak beda dengan kehendak Yesus. Kehendak Yesus kan udah berdoa, ya Bapa, apabila cawan ini dapat berlalu padaku, maka lakukanlah sesuai kehendakmu, melainkan bukan kehendakku. Kehendaknya Yesus apa? Dia menginginkan diselamatkan dari kematian. Sedangkan kehendaknya Bapak itu Yesus harus mati. Kehendak Bapak Yesus harus mati. Ya Sudin. Kehendak Bapak dengan kehendaknya Yesus beda, Bapak Samsudin. Begitu. Paham sampai sindang? Iya, memang benar itu. Ya Memang sudah dikehendaki. selesai, cuma sampai situ Pak. Bapak mau mengatakan Yesus itu maha kuasa menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Dia ada sebelum Abraham ada. Dia ini itu. Terserah. Silakan. Itu imanmu abangku. Tidak ada hak sebagai seorang Islam untuk mengganggu keimanan abang. Yang saya pertanyakan adalah apakah Anda sepakati dalam ayat ini mengatakan hal tersebut? Jadi Contoh jangan pertanyaannya. mendomo bahwa kalian Untuk bilang Bapak Embo, ini itulah. untuk Bapak Embo, pertanyaan Dicuekin, Bapak beda. Apakah Bapak Makanya mau belajar saya dulu tanyakan? isi firmannya. Iya. Bapak Embo, Biarin mau aja, tidak? Pak. Mereka menganggap itu dicuekin. Biarin aja biar. Iya, memang begitu karena memang berat ketika Iya, Tuhan iya, minta iya, tolong iya. tapi nggak di ini itu nggak enak dengernya. Iya, karena Gitu loh. memang kehendak Allah lah yang terjadi dan Oke, sekarang saya tanya. apa yang Allah kehendaki. Iya, sekarang saya tanya, Yesus itu pada saat dia mati, dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Yesus bangkit sendirilah. Oke, Era mengatakan Yesus bangkit sendiri, kita catat. Era, kita catat ya, biar nggak ambigu. Era sama dengan bangkit sendiri.
Siap. Terus Bapak Embo? Bapak Embo? Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan Bapak Embo? Ya. Maksudnya tadi nyelek. Yesus pada saat mati dan pada saat Yesus pada saat bangkit, dia dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dibangkitkan. Karena dia itu kan Allah. Dibangkitkan. Bapak Embo bilang sama dengan dibangkitkan. Oke. Rungkat saudara-saudara terkasih. Ya Allah. Akses multigas Anda telah dibatasi karena tamu dalam live Anda berulang kali melanggar panduan. Masa sih? Bisa minta permintaan nggak? Nggak, guys? Oke, bisa minta permintaan? Sebentar, gue lihat dulu. Enggak ya? Oke. Artinya sekarang, sebentar. Gimana caranya? Darah Yesus. Bentar dulu ya. Sayang Q, nanti aku chattingnya. Aku lihat dulu ini. Gimana? Gimana ini gak bisa naikin? Oke, untuk kalian berdua, silahkan lihat di 1 Korintus 6 nomor 4.